adik-adik. Halo adik-adik semua, kembali lagi hari ini bersama Kak Gaby. Wah, senang banget ya kita ketemu lagi pagi ini dengan semangat. Adik-adik semua gimana? Semangat ya pagi ini? Oke, hebat semuanya. Sebelum mulai Bina Iman hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu ya. Adik semua sikap yang baik. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dalam beraktivitas sehari-hari. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai Bina Iman kami. Tuhan Yesus pimpin supaya kami dapat bernyanyi dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, udah siap semuanya? Kita hari ini mau menyanyi lagu Bapak Abraham. Juga pakai gaya. Adik semua ikutin ya, oke? Ya, selamat adik semua ya. Oke. Hebat semuanya adik-adik. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan ya. Adik semua sikap yang baik, kita duduk manis. Oke? Halo adik-adik, jumpa lagi nih sama kakak di Bina Iman Anak Santo Matias Rasul. Nah adik-adik, hari ini kakak masih kembali bercerita tentang bangsa Israel. Tapi kali ini bangsa Israel diceritakan bersama seorang nabi bernama Yehezkiel. Nah adik-adik, mau dengar ceritanya gimana?
Yuk duduk yang manis, buka matanya lebar-lebar, buka telinganya lebar-lebar, kita tutup mulutnya rapat-rapat. Nah adik-adik, ceritanya Tuhan sudah memperingatkan Raja Yoyakim yang saat itu memerintah sebagai Raja bangsa Israel. Namun Raja Yoyakim tetap tidak mau bertobat, sehingga akhirnya bangsa Israel ini dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel pada masa itu. Bangsa Israel kemudian banyak sekali yang ditawan dan dibuang dalam pembuangan Babel. Nah, sebentar kakak punya cerita nih, adik-adik punya gambar. Nah, adik-adik, ini dia gambarnya. Nah, akhirnya adik-adik bangsa Israel ini sangat bersedih. Mereka sedih karena mereka ini berada jauh dari tanah kelahiran mereka. Mereka juga sangat menyesal atas perbuatan mereka yang justru jauh dari Tuhan. Nah, adalah seorang Israel bernama Yehezkiel. Yehezkiel ini adalah seorang dari bangsa Israel yang lahir di Yerusalem. Yehezkiel ini juga turut ditawan dan ditangkap serta dibuang dalam pembuangan Babel. Namun, ternyata Yehezkiel ini adalah salah seorang nabi Tuhan adik-adik, dan dia selalu berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan meskipun di tengah dalam masa kesulitan, dalam masa pembuangan di Babel. Nah adik-adik, nih Yehezkiel ya, lihat dia sedang berusaha menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah adik-adik, kemudian suatu hari Tuhan memberikan penglihatan kepada Yehezkiel. Dikatakan bahwa Tuhan membawa Yehezkiel ini kepada suatu lembah. Di lembah itu banyak sekali tulang-tulang kering di mana-mana. Nah, kemudian Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, apakah mungkin Yehezkiel, lihat ya adik-adik ya, banyak tulang-tulang kering. Lihat di sini banyak tulang-tulang kering ya. Lalu kemudian Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, apakah mungkin tulang-tulang kering tersebut dapat dihidupkan kembali? Nah, Yehezkiel yang ternyata sangat amat percaya bahwa tiada yang tidak mungkin bagi kuasa Tuhan, menjawab dengan lantang dan tegas, ya Tuhan, tulang-tulang kering itu dapat dihidupkan kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika Tuhan menginginkannya, semuanya dapat terjadi. Maka kemudian Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang tersebut. Dan karena ketaatannya, Yehezkiel mengikuti perintah Tuhan. Dia bernubuat kepada tulang-tulang tersebut. Nah, adik-adik, apa yang terjadi setelah Yehezkiel bernubuat? Maka kemudian tulang-tulang kering tersebut bersatu kembali dan tumbuhlah daging serta urat pada tulang tersebut. Wah, adik-adik keren banget ya. Lalu kemudian tulang-tulang tersebut, nah mulai nih lihat adik-adik ya, mulai menyatu, bersatu, dan mulai tumbuh daging serta urat tadi ya. Nah, kemudian Tuhan kembali menyuruh Yehezkiel untuk memberikan nafas kepada tulang-tulang tersebut. Maka terjadilah demikian sesuai firman Tuhan. Nah, adik-adik, kemudian ceritanya adalah Tuhan menjelaskan kepada Yehezkiel. Nah, lalu kemudian, tada! Yang tadinya hanya tulang-tulang adik-adik, kemudian mereka sudah bersatu dan kembali menjadi hidup, lalu berubah menjadi bala tentara yang banyak dan hebat. Nah, seperti ini adik-adik, tadi tulang, kemudian sekarang sudah menjadi bala tentara. Hebat banget ya kuasa Tuhan kita. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan menjelaskan kepada Yehezkiel bahwa sebenarnya bangsa Israel ini sama seperti tulang-tulang tersebut. Mereka saat ini seperti seorang yang mati, yang hilang harapan. Karena kota Yerusalem, kota suci Yerusalem dan bait suci Allah sudah hancur. Namun Allah tetap bisa menyelamatkan mereka semua. Lalu kemudian Yehezkiel ini mengerti adik-adik akan penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel, bahwa pada saat ini bangsa Israel ini masih menjadi tawanan Raja Nebukadnezar. Tapi suatu hari bangsa Israel ini akan kembali ke tanah kelahiran mereka. Nah adik-adik, dari cerita hari ini kita bisa belajar seperti seorang Yehezkiel, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jika Tuhan berkehendak,
itu pasti akan terjadi. Meskipun menurut kita sebagai manusia itu tidak mungkin, tapi tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kita cukup percaya dan berdoa dan berserah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, cerita hari ini selesai sampai di sini. Bertemu lagi pada cerita selanjutnya di minggu depan. Bye-bye! Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Nah, tadi adik-adik udah mendengarkan firman hari ini kan? Sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas seperti ini. Sekarang kita langsung mulai aja yuk. Sekarang kita siapin alat dan bahannya dulu yuk. Ada penggaris, alat mewarnai, alat tulis, gunting, lem, dan kertas HVS. Kalau bisa pakai karton ya. Pertama pada kertas HVS kita gambar pola seperti ini. Terdiri dari 5 kotak 5 x 5 cm. Kemudian ada 5 kotak 6 x 6 cm, satu persegi panjang 23 x 6 cm, dan satu persegi panjang 12 x 2 cm. Setelah digambar polanya, digunting, lalu hasilnya seperti ini. Kemudian pada kotak 5 x 5 cm, kita akan menggambar ceritanya. Pada kotak pertama, gambar Nabi Yeskiel beserta ayat pada cerita ini. Pada kotak kedua, gambar Nabi Yeskiel di lembah tengkorak. Pada kotak ketiga, gambar Nabi Yeskiel yang mengadakan nubuat di lembah tengkorak dengan mengangkat tangan Nabi. Pada kotak keempat, gambar Nabi Yeskiel yang sedang mengadakan nubuat dan tengkorak mulai berubah menjadi manusia. Di kotak kelima, gambar Nabi Yeskiel beserta prajurit dari tengkorak yang tadi. Setelah itu, pada persegi panjang ini kita akan memberi garis 6 cm, 1 cm sebanyak 4 kali, 6 cm sebanyak 1 kali. Kemudian kakak akan mewarnai gambar tersebut. Kalau semuanya udah diwarnain, kita tempelin ke kotak yang ini ya, kertas yang kotak 6 x 6. Nah, kalau udah kertas yang ini kita lipat ya sesuai garisnya. Kalau udah seperti ini, kita lem bagian depan ini. Nah, kalau udah dimulai dari kotak kelima, kita tempel di paling bawah ya. Kemudian kotak keempat di atasnya, kotak ketiga di atasnya lagi, satu garis, satu kotak. Kotak kedua di atasnya, kotak pertama di paling atas. Kalau udah seperti ini, kertas yang 12 kali 2 cm kita taruh di paling belakang. Kita buka kotak yang terakhir, kita lipat di sini. Kita lem di sininya aja, di paling pinggirnya. Kemudian kita tempel. Kemudian ditempel di paling belakangnya ini ya, setelah kotak kelima.
Nah, sudah selesai deh aktivitas adik-adik. Dipegang paling atasnya seperti ini, kemudian paling bawahnya bisa ditarik. Nah, adik-adik, aktivitasnya sudah selesai. Ini ceritanya Nabi Yehezkiel sedang diberi penglihatan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, pesan yang kita dapatkan dari cerita kali ini itu, Tuhan bisa melakukan apapun. Jadi kalau adik-adik lagi dalam keadaan susah, Tuhan pasti akan menolong adik-adik dengan cara adik-adik berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Sekarang sebelum kita berpisah, berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami selama mengikuti bidang iman anak pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami yang lainnya. Tuhan tolong sertai kami dan berkati aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Dadah.